Hai Konstia. Selamat datang kembali di YouTube channel Sound of FM, Sound of Your Life. Nah, Le, kita kali ini balik dalam acara apa nih? Ini sebenarnya acara baru sih, Gap. Kamu mau kenalin dikit dulu gak nih? Boleh dong. Mau aku yang kenal atau kamu yang kenalin? Kamu boleh, boleh. Selamat datang Konstia di Roll down your window. Nah, roll down your window atau yang disingkat dengan RDYW adalah sebuah Segmen segmen di mana kita sebagai kru dari Sound of FM mengajak Konstia untuk membaca bersama kita nih. Benar Iya, gak? betul banget. Di segmen yang baru ini, kami sebagai kru Sound of FM yang mengajak kalian semua kawan setia untuk lebih banyak membaca lagi mungkin ya. Benar. Meningkatkan literasi kita semua. Benar, karena literasi itu penting banget gak sih? Penting banget. Benar. Makanya kita satu persatu buku kita baca dan kita kulik bareng-bareng di segmen Roll Down Your Window. Benar. Nah, untuk yang pertama ini kita bakal kulik buku yang berjudul Little Woman. Coba Nah, kasih tunjuk bukunya. kebetulan banget kita ada bukunya nih, Kostia. Aduh, ini kebetulan yang kita punya di sini original bukan dari penulis aslinya tapi dari film 2019-nya, Gap. Iya, Mantap Le. Little Women by Louisa May Ascott. Buku pertama, Roll Down Your Window. Yay. Nih, mungkin kita akan lebih bahas bukunya ya kalau setia, bukan filmnya. Tapi mungkin nanti kita bahas juga perbedaannya apa dengan filmnya gitu-gitu. Jadi kalau penasaran, stay tune. Oke. Jadi aku mau kasih tunjuk dulu ke kalian bukunya tuh isinya tuh kayak gimana. Kalau buku yang kita punya kami punya, ini tuh karena dia edisi film. Kelihatan ya, belum dipegang yang ini. Ada gambar-gambarnya kalau setia. Jadi, mari kita mulai pembahasan buku pertama kita. Let's go guys. Taruh di sini kali ya, biar kalian bisa lihat. Mungkin sedikit ringkasan kecil tentang bukunya ini. Little Women ini itu novel klasik yang ditulis oleh Louisa May Ascott dan pertama kali itu dipublikasikan di tahun 1868. Wah, itu jadi udah lama banget. Udah lama banget. Dari sebelum Albert Einstein menemukan teori relativitasnya, buku ini udah keluar duluan. Jadi emang dari dulu perempuan itu sangat oke menjadi seorang writer ya. Benar. Nah, cerita ini sendiri itu menceritakan tentang ada 4 sisters nih dari March Sisters. Yang pertama tuh ada Meg, Jo, Beth, dan yang terakhir adalah Amy. Nah, kira-kira bukunya tuh secara garis besar tuh ngebahas tentang apa sih? Nah, buku ini itu memang fokusnya tuh di The March Sisters itu kan setia. Mereka membahas bagaimana mereka melalui masa kecil mereka dengan kondisi mereka, lalu masa remaja mereka sampai melalui masa dewasa di tahun 19-an. 19 abad ya. Abad ke-19. Nah, emang buku ini tuh di latar belakangi pas perang saudara di Amerika Serikat. Dan walaupun latar belakangnya memang sedikit menyeramkan, cuman ceritanya menarik banget dan very inspirational. Ceritanya itu tentang family, love, lalu ambisi, dan juga personal growth. Benar banget. Nah, kalau gitu mungkin sekarang kita ngebahas tentang kayak karakter-karakter dari keempat sisters ini kali ya. Boleh, kita kulik satu-satu. The Meg, Jo, Beth, and Amy. Benar. Let's go March Sisters. Oke, jadi yang pertama itu ada Meg. Tapi sebelumnya Konstia, mereka ini punya ibu, namanya tuh Marmee, dan ibu ini tuh bener-bener yang bijak banget loh. Iya. Ya kan. Setelah itu bapaknya sendiri itu dia melayani di perang. Dan dari situ jadi hal ini membuat keempat sisters ini untuk hidup mandiri dan mereka harus ya bisa bertumbuh dewasa seiring berjalannya waktu. Iya, betul banget. Jadi dari pertama ada Meg.
Nah, Mac ini tuh dia tuh benar-benar responsible dan dia memiliki mimpi untuk memiliki kehidupan yang tradisional gitu kali ya. Benar nggak sih, Iya. Le? Jadi mungkin traditional life yang dibicarain ini tuh seperti berkeluarga, ya memiliki suami, lalu ya Mungkin begitu. hidup berkeluarga kayak Hidup gitu ya, Le? berkeluarga intinya. Oke. Saya Iya. tuh ada yang kedua ada Joe. Kalau Joe tuh apa, Le? Joe itu seorang karakter yang benar-benar independen kan setia. Kalau bisa dibilang Joe itu the feminist icon of its time. Jadi saat itu Joe ini tuh memang salah satu karakter utama ya dari Little Women ini, karena Little Women ini memang banyak memfokuskan ceritanya di Joe ini. Joe ini selain independen tapi dia juga sedikit keras kepala dan dia selalu punya cita-cita yaitu menjadi seorang penulis. Benar banget. Terus yang ketiga? Ada Beth. Beth ini mungkin agak berbalik dari kakaknya Joe, karena Beth ini tuh digambarkan sebagai seorang karakter yang benar-benar gentle, baik, dan selalu mengedepankan orang lain sebelum dia, Gap. Ini berbanding terbalik banget ya, Le? Berbanding terbalik. Kalau Amy gimana? Kalau yang Amy tuh dia tuh sama ambisius juga kayak kakaknya yang Joe. Tapi bedanya kalau dia ini lebih ambisius ke bidang yang artistik atau mungkin terkaitan dengan lukisan-lukisan gitu nggak sih, Le? Betul Ya sekali. kan? Dan dia juga memiliki mimpi untuk memiliki status sosial. Iya, mungkin karena emang latar keluarga mereka itu bukan dari yang kasta tinggi gitu ya. Jadi benar. emang dia punya Keinginan mimpi untuk dan juga menjadi mimpi. gitu. Dan selama novel ini mereka berempat itu memang bersama mamanya juga, Marmee, mereka experience joys, terus kesusahan-kesusahan hidup, lalu heartbreaks juga, termasuk ini spoiler nih kan Setia. Aduh. Tapi ada personal losses juga di dalam keluarga itu. Jadi emang ada yang ditinggalkan di keluarga itu. Sedih sih, Le. Jadi naik turun ya moodnya ya. Naik turun banget. Aduh. Cerita dari Little Woman ini sendiri itu juga menceritakan tentang bagaimana sih kehidupan keempat sisters ini. Ya kan? Kayak gimana tuh mereka bisa bersatu dan bonding gitu nggak sih anggapannya? Betul banget. Nah selain itu novel ini tuh banyak digemari juga karena novel ini cukup mendalami tema gender roles dan independence. Karena ya mungkin seperti apa yang kita tahu ya kawan setia, dulu itu status perempuan mungkin tidak sesetara sekarang ya dengan laki-laki. Jadi novel ini justru bisa jadi ahead of its time karena benar. di novel ini apalagi karakter Joe yang dibilang feminist icon, itu karakter Joe ini dia membattle semua patriarki misogynistic things dengan independence-nya dia, dengan memberi ruang untuk karirnya juga selain harus mengejar mimpi-mimpi seperti yang diinginkan kakaknya aja kayak traditional life gitu kan Setia. Bener banget, Le. Saya tuh sama Little Woman sendiri tuh dia juga ngebahas tentang kisah cinta. Ini kayak dia ada kan ada salah satu saudarinya yang juga nikah gitu kan. Dan akhirnya bisa menggapai status sosial yang lebih tinggi. Iya. Jadi emang Amy kamu berhasil mendapatkan mimpi kamu karena pada akhirnya Amy yang akhirnya menikahi seseorang dengan status yang lumayan tinggi ya. Dan aku mau kasih spoiler dikit juga. Kalau yang belum nonton, kalau yang belum baca mungkin bisa skip. Tapi di buku ini diceritakan juga ada seseorang lelaki namanya Laurie. Laurie ini emang mempunyai status yang lebih tinggi seperti mungkin bangsawan. Dan awalnya Laurie ini tuh sukanya sama Joe, Gap. Iya, Le. Aduh. Aku ingat, aku waktu itu nonton so kayak, oh my god, iya. Dia sama Joe. Mungkin kalau ada yang udah pernah nonton filmnya pasti yang tahu lah. Yang kalau yang 2019 itu yang diperanin Timothée Chalamet kalau Setia. Iya, betul banget. Nah, di kisah ini emang diceritain bagaimana si Laurie ini emang pengen banget nge-pursue a family sama si Joe ini, tapi waktu itu Joe lebih mengedepankan independence-nya dia dan cita-cita dia. Makanya ini salah satu
bukti aksi dari Joe ini nge-challenge ya, membantah norma-norma sosial yang tradisional pada zaman itu. Karena dulu kan perempuan mungkin lebih diekspektasikan untuk hanya menikah, berkeluarga. Iya. Benar-benar. Sedangkan Joe ini tetap mengedepankan cita-citanya menjadi seorang penulis. Keren sih, itu keren. Iya. Mau tau fun fact gak? Boleh, apa tuh, Le? Jadi ternyata ada yang bilang juga buku ini tuh seperti semi autobiographical gitu. Oh ya? Iya, jadi ternyata ada yang bilang, ada yang berteori, mungkin ini benar, mungkin ini salah. Jadi cerita ini mungkin aja diambil dari kisah hidupnya Louisa May Ascotnya sendiri. Iya. Mungkin nggak 100% sama, tapi ya. Joe itu Louisa May Ascot sih katanya, kan setia. Benar atau enggaknya? Kita nggak tahu. Tapi bisa jadi, who knows? Kalau tadi kita udah ngebahas tentang karakter-karakter yang ada di Little Woman ini sendiri. Sekarang kita mau ngebahas tentang gaya menulisnya dari si penulis, yaitu dari Louisa May Ascot. Nah, jadi kayak gaya menulisnya si Louisa May Ascot ini, dia tuh simple tapi bisa membuat para pembaca tuh yang benar-benar kayak merasakan emosinya gitu loh, Le. Mendalam gitu ya. Bener banget, bisa mendalami novelnya. Dan ini tuh gak cuma sampai situ aja, tapi novel sendiri itu juga bisa dibaca oleh semua orang. Jadi gak terbatas gitu loh umur-umur para pembacanya. Itu benar-benar bagus banget sih. Dan dia juga dia tuh memasukkan ada kayak humor, itu kayak juga warm, dan juga ada pastinya banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Betul sekali. Buku ini tuh memang seperti yang dibilang Gaby, bisa mencapai semua kalangan. Makanya buku ini tuh justru menjadi salah satu buku yang paling populer ya sekarang. Bener banget, Le. Dari dulu bahkan Kawan Setia, one of the most beloved novels of all time. Keren banget sih itu. Iya, dan buku ini tuh udah diadaptasi berkali-kali, Gap. Filmnya udah banyak film, television, atau bahkan theater. Wah, itu keren sih, itu keren banget. Dan ini juga, buku ini dibilang udah menginfluence banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang ingin terus menggapai cita-citanya seperti Joe juga, atau menginspirasi mereka untuk menjadi seorang penulis mungkin. Pokoknya selalu relevan dalam pembicaraan tentang feminism dan peran wanita di society. Seperti yang kayak udah aku bilang, emang buku ini tuh udah banyak banget diadaptasi. Seperti salah satunya itu diadaptasi oleh Greta Gerwig di tahun 2019. Dan film yang satu ini emang sempat booming banget ya, menjadi populer banget di antara kalangan-kalangan remaja atau siapapun itu, berapapun usianya. Ini menjadi salah satu film yang cukup terkenal. Apalagi cerita ini benar-benar mengenalkan kisah Little Women ini ke generasi selanjutnya, yaitu mungkin generasi kita ya. Bener, Le. Tapi ya mungkin pada dasarnya kalau misal dari buku diadaptasi ke film tuh juga ada perbedaan gitu gak sih, Le? Iya, betul. Mungkin dari kayak strukturnya sama juga kayak perspektifnya dan juga karakter-karakternya. Tapi ya balik lagi tetap ngambil inti dari yang dibuat di buku ini. Ya, apalagi moral-moralnya pasti masih ada semua. Benar. Mungkin perbedaan yang pertama itu dari kronologinya gak sih? Jadi kayak kalau misal di bukunya itu kan kronologi itu dia tuh diawali dengan bagaimana kehidupan masa kecil dari March Sisters ini, dan bagaimana mereka berproses sampai mereka menuju masa remaja mereka, masa dewasa mereka lah. Sedangkan kalau di filmnya gimana, Le? Kalau di filmnya justru menggunakan alur yang maju mundur kalau di dalam bahasa Indonesia bilangnya ya. Filmnya itu dibuka di Joe yang sedang di New York menjadi seorang penulis. Lalu selama berjalannya film ada banyaknya flashback dari Joe dan masa kecilnya. Gitu, Gap. Tapi itu jadi bikin filmnya menarik banget gak sih, Le? Iya, betul banget. Jadi gak bosan untuk ditonton. Tapi kamu tahu gak sih, Gap? Apa tuh, Le? Endingnya Joe ini sebenarnya di buku sama di film itu juga beda tau. Oh ya? Iya. Apa tuh, Le? Kalau di buku itu Joe pada akhirnya menikahi Professor Bear untuk mengikuti ya ending yang konvensional lah, Gap. Jadi setelah si Joe udah
meraih cita-citanya tapi tetap ada ending yang konvensional. Jadi ya ending yang konvensional lah ya. Jadi setelah si Joe udah meraih cita-citanya tapi tetap ada ending yang konvensional. Gitu. Tapi nih sebenarnya Louisa May Ascott-nya ini tuh nggak mau kalau Joe ini berakhiran sama si profesor ini. Dia mau memperlihatkan kalau ya dengan Joe menjadi a feminist icon itu melawan norma-norma tradisional sosial masyarakat, dia tetap bisa happy dengan dirinya sendiri. Tapi mungkin karena kayak ada requestan gitu kali ya? Iya, dia itu di pressure sama publisher-nya. Jadi makanya dibikin endingnya kayak gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau di filmnya itu mungkin ini nih yang bikin penonton-penonton tuh lebih mulai skeptis lagi kalau ternyata Louisa May Ascott tuh sebenarnya Jo March atau bukan sih? Karena di filmnya ini justru situasi di mana Louisa May Ascott itu di request untuk ending si Joe ini menikah dengan seorang profesor, itu dimasukin kawan setia ke dalam film. Jadi banyak mengira-ngira kalau mungkin ternyata Louisa May Ascott itu Joe. Itu keren sih, Le. Iya. Keren. Diperlihatkan loh kawan setia scene di mana ceritanya Louisa May Ascott tapi dalam film itu Joe menulis ini semua dan juga diminta diubah. Perbedaan yang ketiga itu ada di bagaimana karakter dari si Amy ini tuh dia tuh berkembang seiring berjalannya waktu. Iya. Jadi kalau misalnya di buku itu, mungkin di buku tuh kelihatannya tuh Amy tuh sosok yang selfish atau kayak mementingkan diri dia sendiri gitu, egois gitulah. Dan bagaimana juga hubungan dia dengan Laurie ini tuh terus berkembang secara perlahan dan juga sering berjalannya waktu. Sedangkan kalau di filmnya sendiri, ini tuh Amy tuh lebih diperlihatkan sisinya yang lebih dewasa, yang lebih pokoknya berbanding terbalik itulah dengan yang ada di buku. Jadi terutama dengan percakapan dia bersama Laurie untuk membahas tentang pernikahannya. Jadi ya benar banget gitulah. Itu ya speech terkenalnya itu yang disampaikan oleh Florence Pugh sendiri yang I'm not a poet. Mungkin kalau ada yang tahu, ya itu salah satu yang bisa menunjukkan maturity-nya Amy ya. Benar lah. Sebelum dia emang menikah dengan Laurie. Di sini kita ngebahas tentang perbedaannya Joe di buku sama di movie-nya. Jadi kalau misalnya di bukunya sendiri, itu yang seperti kita ketahui tadi, kan Joe itu tuh dia tuh mau bercita-cita menjadi seorang penulis. Tapi mungkin kisahnya di bukunya itu lebih berfokus pada bagaimana dia bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan juga berkembang menjadi seorang yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan gitu kali ya. Iya. Kehangatan dalam keluarga gitu ya. Betul sekali. Sedangkan kalau di filmnya sendiri, ini tuh mengisahkan tentang bagaimana Joe ini merasa kesulitan untuk menggapai cita-citanya sebagai seorang penulis. Dan bagaimana di sini dia juga digambarkan sebagai seorang karakter yang berjuang untuk mendapatkan independence dia supaya dia bisa menjadi seorang penulis yang terkenal. Jadi makanya benar-benar berbeda banget. Dan bahkan ini kayak mungkin ada orang-orang ngomong-ngomong gitu kayak kalau misalnya Gerwig ini tuh dia menggambarkan Joe itu sebagai diri dia sendiri. Jadi ya gitu. Jadi feminist icon banget. Bener ya. Banget. Yang terakhir mungkin ini yang paling sedih sih ya. Aduh, apa tuh, Le? Karena aku mau baca bukunya, nonton film yang aku selalu nangis di bagian ini. Aduh. Apa tuh? Spoilers ahead, tapi mungkin pasti kalian udah tahu kalau salah satu March Sisters yaitu Beth pada akhirnya meninggal dari penyakitnya. Oh iya, benar-benar. Nah, kalau di buku ini tapi kematian Beth ini lebih digambarkan secara tradisional lah. Seperti emang pada
udah sakit-sakit pada umumnya dan segala macam. Jadi kalau di film ini justru ada selain proses, kalau di buku kan prosesnya tuh dia benar-benar sakit lalu pada akhirnya meninggal. Namun kalau di film ini dikasih sedikit emotional impact lebih nih, karena ada satu scene di mana Beth ini sendiri diperlihatkan kalau dia udah sembuh, Gap. Tapi kayak beberapa scene kemudian diperlihatkan dengan frame yang sama, dengan cara scene yang sama, kalau Bethnya ternyata udah meninggal. Aduh, sedih banget. Sedih sih. Bayangin kayak kalian tuh berempat saudara tuh, kayak kalian ternyata kehilangan salah satu saudari kalian. Itu sedih banget sih, Le. Sedih banget. Dan tambah kayak mereka kan deket banget ya. Iya, The March Sisters. Iya. Tapi overall menurut kamu bukunya gimana nih, Kak? Menurut aku sih bukunya benar-benar menarik banget. Kayak very inspirational banget. Karena apa ya, dia nggak cuman mengisahkan kisah kehidupannya yang mungkin kayak ada percintaannya dan lain-lain sebagainya, tapi juga mengisahkan bagaimana mereka tuh berjuang untuk menggapai mimpi dari masing-masing merekanya. Iya, walaupun mimpi mereka berbeda-beda, benar, tetapi mimpi mereka semua tuh tetap sama-sama perlu dihargai. Benar. Menurut aku juga buku ini salah satu buku yang terbaik sih, karena di zaman itu aja udah bisa menghasilkan sebuah buku yang sangat keren seperti ini. Props to Louisa May Alcott. Dengan tema-tema yang sangat dewasa, sangat maju, apalagi mendukung feminis. Benar banget, Le. Setuju banget. Jadi dari kita recommended. Oke, rate dari kamu, Le, berapa out of 10? 10 sih. Semua pembahasannya tuh di sini tuh mendalam, tapi benar-benar hits home juga gitu ya. Apalagi kita sebagai perempuan juga, perempuan remaja lagi yang berusaha navigate this life. Kalau kamu kan? 10 out of 10 banget sih. Mungkin bisa lebih gak? 100 out of 10. Mungkin segitu dulu aja kali dari kita. Iya. Terima kasih kalian setia sudah mendengarkan dan menonton review Little Women dari kami. Semoga kalian benar-benar bisa enjoy bukunya sama kayak kita. Oh ya, by the way, dan juga bisa terinspirasi dari Joe juga. Benar. Oh ya, dengan kalian telah menyelesaikan satu video World on Your Window ini, which is a segmen yang mengajak kalian untuk membuka jendela wawasan kalian dengan buku-buku yang dibaca, kami ingin mengucapkan welcome to SFM's Book Club. Ya, tapi mungkin segitu dulu dari kita ya. Benar. Kalau gitu, aku Gaby dan aku Ale. Kami dari Sanur FM, Sound of Your Life. See you on the next episode. Bye, Konsia. Pantengin terus untuk buku selanjutnya ya.